Ustaz ya? Alhamdulillah, pagi ini kita sudah melaksanakan syuting. Mantap, materi aman, Aman. semangatnya juga aman. Oke. Dan tapi yang kurang aman ini sudah. Apa itu? Ini perut. Wah, Kampung Tengah. Iya dong, harus Iya. cari sarapan. Harus cari sarapan, Di betul. mana ya enaknya? Biasanya ada jualan di sini dekat-dekat sini. Tapi kayaknya kan kita punya sahabat nih. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita? Kita mau ke Mas Somi aja enaknya ini nanti. Rumah Mas Sony. Iya. Ah, Ayo kalau buruan Mas Sony dong. mantap juga tuh. Iya. Oh, bagus juga kita sarapan sama Mas Sony ya. Oke, oke. Subhanallah, Ustaz. Duh, ayo. Biar Bisa enak nggak? ya kalau habis suami istri enak ya. Iya. Belanja bareng. Tapi saya Amat kurang sebelum yakin kalau makan ini kan sama cuma istri. makanan Oh, tanya doang dulu. di sini. Iya, Nggak apa-apa ya kita nyapa ya. Iya. Assalamualaikum. Enggak, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini habis ngapain nih? Habis belanja, Ustaz. Jalan-jalan ya? Oh, Iya, lewat habis Trans TV belanja. juga, Masya Allah. Biasa belanjaannya banyak. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf ini. Ya. Ini suami istri apa enggak ini ya? Suami istri, Ustaz. Kalau suami istri, masa istrinya yang disuruh bawa belanjaan begini Bukannya emang banyak? gitu, Ustaz? Wah, ya enggak bisa lah. Tahu nih. Nggak bisa Kenapa? lah, Kan nggak ini bisa. istri saya, suka-suka saya dong, Ya Ustaz. udah, kita ngobrol situ aja. Ya udah, ada waktu nggak, Mas? Ada, enggak lama kan? Oh, enggak, Sibuk nih enggak. mau masak. Jelaskan lah Kita begitu. ngobrol-ngobrol Oke. santai sama Ustadz Belangkon. Boleh? Ustadz, maaf, Ustadz. Ya, kita dengar dulu. Yang saya tahu soalnya Ustadz, Ya. suami istri itu kan memang istrinya yang mengerjakan rumah tangga. Tidak bisa begitu. Antara suami dan istri memang harus bekerja sama. Tetapi kita harus tahu bahwa seorang suami punya kekuatan yang lebih. Punya power yang lebih. Tidak boleh ini yang namanya istrinya disuruh bawa belanjaan yang begitu banyak sementara suaminya lenggang kangkung. Istri itu bukan asisten rumah tangga. Sebagai seorang suami mestinya membantu gitu ya Ustadz ya. Hunna Saling libasul kerjasama. lakum. Ya. Memang di antara suami istri harus saling kerjasama. Bahwa pernikahan itu adalah menjadikan sakinah mawaddah warahmah dalam hal apapun termasuk kita belanja apa segala macam. Suami harus mampu dan mau membantu istrinya. Iya, subhanallah sih kalau kita melihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Betul. Rasulullah itu juga ke pasar, Rasulullah juga yang belanja, Iya. kemudian Rasulullah yang membawa belanjaannya sendiri, itu hebat banget sih contoh dari Rasulullah. Iya, tapi kan namanya istri kan tugas istri itu melayani suami, membantu suami, Ustaz. Betul, Nggak betul, boleh. betul. Memang tugas seorang istri adalah membantu dan melayani suami. Tapi ini bukan membantu dan melayani nih. Ini pemulasaraan ini. Boleh ini namanya. Tapi kan kita sama-sama belajar ya Bang ya. Iya. Jadi belajar Mohon itu maaf ini. benar. Biar apa? Biar benar apa yang kita lakukan dan bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Benar, apalagi kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi muasyarah, ada muasyarah antara pasangan gitu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf tuh sesuatu yang kita kenal gitu ya. Kita kenal mungkin di suatu daerah it's okay kalau istri yang membawa belanjaan, tapi di daerah lain justru malah aneh kalau si istri yang membawa belanjaan. Jadi sebenarnya kesepakatan aja sih sebenarnya, Kan- tapi jangan sampai ada kezoliman di dalamnya. Kan begini Ustaz. Al-Quran kan menjelaskan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa Ya. bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Memang laki-laki ini punya satu power yang lebih. Dia harus bekerja, dia harus menafkahi keluarganya, tapi tidak boleh mentang-mentang seorang suami. Kemudian dia harus bawa pokoknya saya sudah ini. Jadi kalau istri saya belanja, terus saya ikut bantu bawain juga, Ustaz ya? Ya, Tapi gitu. itu tidak menurunkan derajat seorang suami Ustaz. tidak. Kadang kalau aku bawa nih belanjaannya, istri aku bawain semua belanjaannya, orang malah bilang, ih, suami-suami takut istri nih. Nah, itu dia, gimana, Ustaz? Artinya kan begini, saling kerjasama. Mungkin boleh jadi suaminya bawa 2, istrinya bawa 1. Bisa begitu. Gitu. Jadi artinya kerjasama, tidak lenggang kangkung aja seorang suami gaya-gayaan aja cuma main HP, padahal istrinya kerepotan. Ya, Begitu. ya. Artinya sesama manusia kita tidak akan pernah bisa saling menzalimi, tidak akan pernah, tidak boleh saling menzalimi. Sekecil apapun kezaliman itu pasti akan ada pertanggungjawabannya. Betul. Jadi apabila ada kerepotan seorang istri, suami membantu. Apabila ada kerepotan seorang suami, istri membantu. Artinya saling kerjasama yang baik untuk mencapai satu konsep sakinah, mawaddah, warahmah di dalam keluarga. Oh, Begitu. tidak ada
mengatasnamakan bahwasanya saya ini adalah seorang pemimpin. Apalagi sampai mengatasnamakan ayat Ustadz ya. Wih, ar-rijalu qawwamun. Saya ini qaim loh, saya ini imam loh, saya ini pemimpin loh. Tapi Ustadz, Oh. aku mau nanya deh, penasaran. Kalau zaman dulu itu ada nggak sih zaman terdahulu, zaman sahabat atau zaman Nabi tentang yang membantu istrinya? Ada satu adat kita di Indonesia yang sangat bagus nih. Kalau ada acara-acara tuh kadang-kadang orang membaca kitab yang namanya kitab Al-Barzanji. Betul. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang menganggap kitab ini hanya bacaan mantra gitu. Jadi diambil keberkahannya. Padahal isi dari kitab Al-Barzanji ini luas sekali. Termasuk di dalamnya di mana Nabi itu menjahit sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri, menambal bajunya sendiri, dan sebagainya, mengambil air sendiri. Maka Rasulullah SAW tidak pernah memberatkan istrinya. Itulah isi kitab ini menceritakan bagaimana pribadi Rasulullah SAW yang mandiri. Walaupun misalnya Rasulullah dilayani bukan hanya sama istrinya. Oh Masya Allah, sahabatnya rela mati, rela ngasih nyawa. Apalagi cuma bantuan-bantuan kecil seperti membawakan barang. Tapi Rasulullah bahkan sekelas jahit baju pun beliau sendiri yang melakukannya. Kemudian yang namanya sendalnya sendiri pun beliau sendiri yang melaksanakannya, menjahitnya. Jadi itu akhlak yang sangat luar biasa dikisahkan oleh seorang Syekh Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji bahwa bagaimana Rasulullah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa membebankan kepada istri beliau. Jadi kalau aku sebagai suami bantuin istri aku dapat apa dong Ustadz? Pahalanya atau ganjarannya? Pastikan begini, setiap apapun yang dilakukan oleh seorang suami untuk istrinya pasti mendapatkan pahala. Jangankan untuk istrinya, di dalam sebuah hadis riwayat sahih diterangkan bahwa suapan makanan yang masuk ke dalam mulut seorang suami itu menjadi sodakotun, menjadi sedekah bagi seorang suami. Jadi sedekah itu taruhlah abang bekerja, kemudian hasilnya mendapatkan hasil, kemudian hasilnya dibelanjakan dan dipakai makan untuk keluarganya, untuk anak istrinya, semua pasti bernilai ibadah dan bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti pahalanya besar. Ini sedekah untuk keluarga itu yang paling top markotop dibandingkan sedekah-sedekah yang lainnya. Jadi kalau ada seorang suami membantu istri, seorang istri membantu suami, pasti akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh Masya Allah, Pasti bukan itu. hanya itu, berarti kita sudah menghidupkan sunnah. Kita menghidupkan sunnah ketika kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Saya melakukan ini bukan untuk yang namanya saya merendahkan diri sebagai suami, tidak. Tapi saya mengikuti Rasulullah SAW. Bukankah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, pahalanya mengalir gitu. Betul. Jadi kalau aku bantuin istri aku dapat pahala, sama rumah tangga aku jadi lebih berkah lagi Ustadz Oh ya? iya dong, karena mengikuti sunnah. Kan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oh gitu, makasih banyak ya Ustadz ya. Aku Iya. sama istri aku pamit, yang aku bantuin kalau Ya, gitu. dari tadi dong gitu peka. Ya maaf, kan baru kasih tahu sama Ustadz barusan. Nah itulah pentingnya kita belajar. Mau lagi sini yang berat? Maaf ya, maaf ya. maaf ya. Makasih Ustadz, banyak aku ya pamit ya. Ustadz. Makasih banyak, Saya Ustadz. pamit ya. Ya, salam buat istrinya. Ustadz Sam buat calon Insya Allah. istrinya. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Tapi ini lebih mengenyangkan daripada sarapan. Ya, tapi kita belum sarapan ini. Ya, Ustaz. kita harus sarapan nih. Dan kita akan ke rumah Mas. Mas Sony Mas Sony. untuk cari sarapan. Kita cari Iya, cari iya. mobil ya. Iya, iya. Kita naik mobil apa naik apa nih? Naik motor aja ini Ustaz. Saat udah lapar nih, Ya, kita jalan nih ke rumah tapi Sony kita nih. ini pakai motor apa pakai mobil ini? Iya kali naik motor Ustaz. Pakai mobil lah adem, apalagi mau hujan kayak Nggak gini. bisa. Naik mobil. Jam-jam segini ini tempat jam-jam macet. Pakai motor saja Ustaz. Motor saya nanti. Oh, Ustaz, mantap. naik mobil aja Udah, Ustaz. udah. Ya Allah bisa Udah. lewat tol. Jadi Ustaz nggak mau ikut naik motor mobil Pokoknya saya? naik motor. Berarti saya ikut naik motor Ustaz? Iya, haruslah. Ya Allah, gimana tuh jamaah? Ya udahlah, udah Ustadz, lebih tua lagi, Iya. lebih senior lagi. Kita harus memang naik motor. mengalah, karena Nabi bilang begini, bukanlah di antara golonganku yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Artinya menghormati yang lebih tua itu jamaah berarti kita harus mengalah ketika orang yang lebih tua punya pendapat. Tapi tidak menutup kemungkinan kadangkala dalam hal-hal seperti ini masih bisa dibicarakan Ustaz ya. Tapi dalam hal-hal konteksnya ternyata keduanya ada benarnya, maka yang lebih muda inilah yang mengalah kepada yang lebih tua. Jadi ada yang ada ungkapan dari ulama bahwasanya kun indan nasi rajulan minan nas, kun indan nafsi syarran nas
wa kun 'indan nasi rajulan minan nas ya. Ketika engkau menjadi orang di hadapan matamu sendiri, maka jadilah orang yang paling buruk. Artinya gini, lihat yang lebih tua, katakan ini orang lebih senior daripada saya, berarti umurnya lebih banyak daripada saya. Kalau umurnya lebih banyak daripada saya, berarti ilmunya dan ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya yang lebih muda gitu Ustaz ya. Tapi kalau lihat yang lebih muda, jangan juga kita merasa bahwasanya saya menang daripada yang muda ini. Tapi lihatlah dia umurnya lebih sedikit, berarti dosanya jauh lebih sedikit daripada saya yang lebih tua. Artinya Rasulullah SAW tidak menutup kemungkinan bahwasanya kadangkala yang muda mengalah kepada yang tua, kadangkala juga yang tua mengalah kepada yang muda, karena ada yang namanya berkongsi, ada yang namanya muamalah, ada yang namanya muasyarah ya, Ustaz ya. Jadi istilahnya siapa yang mau disebut daripada golongan umat Nabi SAW, maka hendaklah dia menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Bahkan Rasulullah katakan, bukan di antara golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Rasulullah SAW mencontohkan sendiri ya, Ustaz ya. Ketika ada anak kecil lagi main, ketika dia sedih ditanya, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, kenapa, ada apa dengan burung kecilmu? Kata anak kecil ini kan didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang kepada orang sepuh, ada yang sepuh misalnya, orang sepuh ini hanya tukang batu, tapi Rasulullah menghormatinya dengan mencium tangannya, karena tangannya udah tua tapi dipakai untuk mencari rezeki yang halal. Artinya seorang Rasul dengan derajat tertinggi pun masih bisa mengalah, masih bisa mendengarkan juga pendapat sahabatnya. Perjanjian Hudaybiyah contohnya, perjanjian pada beberapa peristiwa Rasulullah mengalah pada sahabatnya, bukan mengalah, tapi yang namanya ingin mempersatukan semuanya. Iya. Mas, geserin dong Mas, mau parkir. Sabar ya. Ini geser Mas. Ya. Tolong sekalian masukin Mas motornya Mas. Cepet dikit Mas, mau meeting saya. Ya sabar Mas. Ya cepet. Nah gitu ya Ustaz Bangkurnya, dan jamaah di rumah harus tahu juga nih. Nah buat yang susah mengalah, ingat kita mengalah itu bukan berarti kalah, dan kita mengalah kenapa? Karena kita mencari ridho Allah. Kenapa mencari ridho Allah? Karena orang yang diridhoi Allah insya Allah akan tenang hidupnya gitu ya. Jadi bukan karena kita kalah gitu. Ini lagi kerjain. Kerja lu kan parkir. Berarti, waduh, ada apa itu? Parkir yang benar. Parkir yang benar. Spion gua. Lagi berantem ya? Ya Mas, biar gua pecah gitu. Ada apa nih? Ya Allah. Jangan ribut, jangan ribut. Ada apa? Ada apa? Udah. Ya masalahnya saya lagi Pagi-pagi. beresin motor. Ya. Nah dia minta tolong saya beresin motor, tapi cara dia nggak enak. Dianya aja Pak Ustadz yang lama beresin motor. Tadi kan, tapi di antara kita harus saling sabar ya, harus saling sabar. Kenapa sih? Dia nyuruh. Oke. Soalnya saya udah baik-baik nih ngecek motornya. Tapi dia nyuruh saya, tapi emang saya siapa? Aduh. Ya lama, beresin motornya lama Pak Ustadz. Kan bisa baik-baik ngomongnya. Memang di antara kita itu kalau tidak ada kesabaran, maka akan terjadi satu konflik yang besar. Waduh. Padahal di antara kita ini kan harus saling berbuat baik kepada yang lainnya. Apalagi tadi si bapak ini kan sudah membantunya. Harusnya si Mas ini juga harus punya kelegowoan. Jadi intinya sabar Ustaz ya. Ya, harus sabar. Jadi gitu, brother. Masih Jadi juga. nanti kita kan bisa diperbaiki lagi dan jangan sampai ada perselisihan. Di dunia ini kita punya satu musuh saja itu sudah paling banyak, tapi punya 1000 kawan masih sedikit. Makanya hidup di dunia harus selalu saling memberikan satu apa? Kebaikan dan saling berbagi, serta kita harus saling tolong menolong di antara kita. Benar. Begitu. Dan tolong menolong pun ada aturannya. Maksudnya kita pengen minta tolong sama saudara kita tuh sebenarnya kan dalam Al-Qur'an sebutnya wa ta'awanu gitu kan, saling tolong menolong. Jadi saling gitu. Orang yang butuh pertolongan tuh minta tolongnya dengan cara ya selayaknya orang yang butuh pertolongan, bukan orang yang menyuruh gitu. Kalau menyuruh kan hanya Allah yang berhak menyuruh hambanya gitu, karena kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsep kita sesama manusia adalah tolong menolong, ta'awun gitu, ta'awanu, tidak ada saling merugikan di dalamnya. Jadinya tidak terjadi berantem gini Ustaz ya. Dan kan ada adabnya, saling menolong tuh ada adabnya, minta tolong ada adabnya, dengan sopan, santun, ada tata keramanya. Tapi sebenarnya di zaman Rasulullah juga kadang-kala juga ada juga sahabat yang mungkin berantem kecil lah ya, sehingga pernah waktu itu adalah
sahabat Bilal bin Rabah merasa tersinggung dengan sahabat yang lainnya sehingga datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dia menyinggung perasaanku, saya tidak mau. Akhirnya Rasulullah mengadakan yang namanya kisos, kau diapain, kau suruh dia begini juga. Akhirnya apa yang terjadi, dia pun tersadar, menangis gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi, mereka pun berdamai. Artinya kita dalam hal tolong menolong, dalam hal memanusiakan manusia lainnya, kita kan dibimbing oleh Al-Quran. Dibimbing oleh Al-Quran ini gimana? Akhlak Al-Quran berarti akhlak Rasulullah SAW. Pertanyaannya, setelah berantem apakah selesai urusannya? Oh, tidak selesai juga. Artinya ini cuma memperlambat urusan kita. Cuma kembali lagi tadi yang dikatakan Ustadz Belangkon, ini untuk jamaah sekalian, untuk kita semua belajar ya, pribadi juga untuk penceramah sendiri, bahwasanya an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu adalah sebuah kendaraan. Walijamuhu as-sabr, setirnya, kendalinya atau remote controlnya adalah kesabaran. Nggak ada yang bisa mengontrol kehidupan manusia kecuali kesabarannya. Ya, dalam berdoa harus sabar, meminta tolong harus sabar, nolongin pun harus sabar. Harus sabar gimana? Karena ya udahlah, masing-masing orang beda tabiatnya, masing-masing orang beda karakternya. Ada mungkin yang minta tolong tergesa-gesa. Kita nggak pernah tahu. Oh, ternyata masnya buru-buru karena mau meeting. Akhirnya terpacu emosinya, terpacu yang namanya nafsu untuk yang namanya marah tadi. Makanya sangat erat sekali ikatan antara sabar dan sholat di dalam Al-Quran gitu, Ustaz ya. Iya. Karena kita ibadah pun butuh kesabaran. Kita kan enaknya nih kalau kerja tuh ada kesabaran, ada ibadah dalamnya. Maksudnya gini loh, masnya bekerja itu bernilai ibadah. Gimana bisa bekerja supaya bernilai ibadah? Bekerjanya bernilai ibadah dengan kesabaran, gitu. Sabar menghadapi yang namanya customer, sabar menghadapi yang namanya orang-orang yang datang parkir kendaraannya sembarangan misalnya. Masnya juga bekerja dengan kesabaran supaya dapat nilai ibadah gitu. Karena ibadah dan sabar itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, ya. As-sabar was-shalah selalu berikatan gitu. Maksudnya adalah kesabaran itu juga yang namanya mendapatkan pahala dan nilai ibadah di sisi Allah. Bekerja supaya bernilai ibadah gitu. Jadi menurut saya sekarang kita sudah Damai. islahkan, kita harus damai, dan antara mas dan mas saling minta maaf lah begitu. Ya udah. Sudah tidak ada apa-apa lagi begitu. Ya udah. Oke, ya. Masya Oke, Allah. ya. Weh, Zed. Terima kasih. Ya udah, Ustaz Sam, kita mau pergi ke tempat Mas Sony. Naik motor, ayo kita ke motor saya. Motor saya. Tapi Ustaz. saya belum pernah naik motor beginian. Pokoknya motor paling cakep sedunia. Oke? Oke. Kita persiapan dulu. Ya. Maju. Ke tempatnya Mas Sony. Cibubur. Bubur. Alhamdulillah. Tiket siapin tiket. Tiket mah ada sudah. Tiket. Gampang, Ya. ya. Ini masih jauh ya tempatnya Lagi ya. Bang Sony ini ya? Ya. Waduh, Oke deh. Alhamdulillah. Ini luar biasa memang ini Ustaz ya. Duh, Apaan tuh? Subhan